Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, setiap orang tentunya menginginkan menjadi orang yang hebat. Orang yang hebat bukan orang yang mampu mengalahkan orang lain dengan menjatuhkan atau memukul, tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya. Menurut Imam Syafi'i, ada 3 ukuran kehebatan seseorang. Yang pertama adalah orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya sehingga orang lain menyangkanya bahwa dia tidak miskin. Kita tahu bahwa kehormatan seseorang di dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bagaimana dia menjaga harga dirinya agar tidak dikatakan orang miskin. Kita tahu bahwa memang menjadi orang miskin itu ya susah. Mau makan juga susah, mencari rezeki juga susah. Dan berbahagialah orang yang itu besok di hari kiamat adalah orang yang paling cepat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harta yang dimilikinya adalah kurang, harta yang diperolehnya adalah jauh dari harapan, hingga orang miskin itu berpikir bisa ngeliwat aja sudah untung, awaknya bisa nggak ruwet, pikirannya ngumet. Artinya apa? Ketika seseorang berada dalam kemiskinan dan mampu menyembunyikan kemiskinannya, maka dia orang yang hebat, sehingga orang-orang lain memandang dia itu kelihatannya miskin tapi hatinya adalah kaya. Dia tidak merasa miskin, dia tidak mau meminta-minta, dia benar-benar menjaga harga dirinya. Dia kata orang miskin tapi saya tidak mau meminta-minta. Orang yang terjatuh dalam kehidupan meminta-minta, maka dia seolah-olah tidak punya malu. Maka besok di hari kiamat orang yang sukanya adalah meminta-minta menghadap Allah adalah kepalanya, matanya, hidungnya, mulutnya adalah ditutup. Karena apa? Ini ketika di dunia adalah benar-benar tidak bisa menjaga malu. Tapi orang miskin adalah orang yang hebat, orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya. Maka dari itu, mari kita berdoa pada Allah SWT, khususnya adalah orang miskin agar diberi kecukupan harta, benda, usia, rezeki. Karena Allah SWT berjanji bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Maka itu kepada orang yang miskin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, adapun yang kedua adalah hukum orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan amarah, tapi orang lain menyangka bahwa marahnya sudah mereda. Memang marah itu datangnya dari setan. Setan asalnya dari api. Maka ketika kita marah, mari kita segera ambil air wudhu untuk meredamkan marah. Marah memang sesuatu hal yang
dimiliki oleh setiap orang. Tapi manakala kita mampu mengendalikan amarah, maka kita termasuk orang yang hebat. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Kita tahu betapa banyak kita jumpai orang-orang yang mudah marah, hanya mendengar perkataan begini begitu langsung marah sehingga dia tidak bisa mengendalikan amarah. Maka dari itu, agar kita bisa mengendalikan amarah, ada tips bagaimana kita bisa mengendalikan marah. Yang pertama adalah kita disuruh untuk mengubah sikap. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, kita disuruh untuk mengubah sikap, yaitu duduk. Ketika kita duduk masih marah, maka kita disuruh untuk berbaring. Ketika kita berbaring masih marah, kita disuruh untuk bersikap segera mengambil air wudhu. Ketika kita masih marah, setelah mengambil air wudhu, kita disuruh untuk melaksanakan sholat. Mohon pada Allah agar kemarahannya diredakan. Banyak orang yang marah hanya karena hal-hal yang sepele, karena dia hanya mengikuti langkah-langkah setan. Kita tahu bahwa setan itu berusaha membujuk, merayu, mempengaruhi kita agar kita itu selalu mengikuti langkah-langkahnya. Setan tidak ragu-ragu lagi bagaimana mengajak manusia, menggoda, membujuk, merayu dari arah depan, menanamkan agar tidak percaya kepada akhirat. Dari belakang menumbuhkan kecintaan agar manusia cinta pada dunia. Dan dari arah kanan mengajak manusia agar meninggalkan syariat. Dan dari sebelah kiri mengajak manusia untuk melakukan maksiat. Maka dari itu, kalau kita sudah menjadikan setan sebagai musuh, jangan ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Pemirsa yang berbahagia, adapun ukuran hebat seseorang yang ketiga adalah orang yang mampu menyembunyikan kesusahan. Kita tahu bahwa hidup dunia ini memang ada suka, ada duka, ada senang, ada susah. Ketika seseorang mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kekurangan harta benda, kematian, sakit, tentunya orang yang mendapat cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merasa susah. Dan kita juga tidak maitu. Memang kalau orang yang sedang ditimpa kesusahan adalah susah, tapi ukuran orang itu hebat manakala ketika kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dan kita susah, tapi kita bisa menyembunyikan kesusahan kita. Misalnya saja kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, tapi kita merasa tidak sakit, sehingga orang lain menyangka bahwa kamu itu susah, tapi dalam hati kita adalah tetap senang. Orang yang bisa menyembunyikan kesusahan adalah orang yang hebat. Atau juga ketika anggota keluarga kita mengalami kegagalan dalam meraih cita, sebenarnya kita juga sedih, tapi ketika kita bisa
menyembunyikan rasa sedih kita, rasa susah kita, maka kita termasuk orang-orang yang hebat. Itulah 3 ukuran orang yang hebat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang hebat, yaitu bisa menyembunyikan kemiskinan, bisa menyembunyikan kemarahan, dan bisa menyembunyikan kesusahan. Sehingga manakala kita bisa menyembunyikan ketiga hal tersebut di atas, insya Allah akan memudahkan kita dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.